dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama sekolah minggu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya Lobster. Betul. Nah Lobster kabarnya gimana nih? Baik dong. Puji Tuhan ya, baik. Adik-adik di rumah juga semuanya dengan keadaan yang baik dan sukacita ya. Nah maka dari itu Lobster, karena kita dengan keadaan yang baik, kita hari ini masih sehat, kita mau bangkit berdiri yuk. Kita muji nama Tuhan, kita mau bilang selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan sikap terbaik kita untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang telah Kau berikan Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh bangun dengan keadaan yang sehat Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah puji-pujian kami Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami lagi satu hal Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Nah, adik-adik dan juga Lause ya, dari minggu-minggu lalu kita udah banyak belajar kalau Tuhan mau kita menjadi saksinya Tuhan ya. Nah, adik-adik, ketika kita menjadi saksinya Tuhan, kira-kira itu hal yang mudah atau hal yang sebenarnya banyak tantangannya juga ya Lause ya? Yang mana tuh? Kalau menurut lo sih banyak tantangannya juga ya Lause? Iya, tetap banyak tantangan ya. Bukan berarti ketika kita mengikuti Tuhan semuanya akan jadi mudah. Tetap banyak tantangan. Bisa jadi ketika kita menjadi saksinya Tuhan, kita mau membela iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita bisa menemukan berbagai kesulitan. Misalkan contoh sederhananya, kalau teman-teman yang lain di sekolah nyontek, terus karena kita tahu nih kita mau membela iman kita kepada Tuhan, kita mau menjadi saksinya Tuhan, makanya boleh nyontek gak? Gak boleh pasti ya. Tapi gara-gara itu kita nggak ngikutin teman-teman kita jadi dimusuhin mungkin, atau mungkin dikatain, so baik, ikut Tuhan, so baik deh, nggak usah so baik, semua orang nyontek kok, nggak apa-apa nyontek. Nah, kalau sampai ketemu kayak begitu gimana adik-adik? Sulit ya? Iya, tapi ketika menghadapi situasi yang sulit, jangan sedih ya, jangan putus asa, karena kita tetap harus kuat nih, harus bertahan. Kita minta Tuhan yang memberikan kekuatan ya. Jadi adik-adik, ketika kita menjadi saksinya Tuhan tidak mudah, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Makanya ketika Tuhan panggil kita untuk menjadi saksinya, untuk membela iman kita katakan apa adik-adik?
Iya Tuhan, aku mau ikut. Iya Tuhan, aku mau ikut. Aku mau menjadi saksinya Tuhan. Aku mau membela iman kepada Tuhan. Nah makanya adik-adik, sekarang loh semua ajak kita sama-sama nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan ku jawab apa? Ya Tuhan, aku mau. Oke, yuk kita berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ketika Tuhan mau kita menjadi saksinya, kita jawab ya Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kita kemampuan. Ya, betul sekali Lause. Nah, sebentar lagi adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Lause. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita naikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, adik-adik boleh duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan sikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Lase berharap kita dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya.
Kita bersyukur karena hari ini kita boleh bertemu lagi, beribadah lagi, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kesetiaan Tuhan, anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan kembali. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, menyertai di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkannya, dan kami boleh menjadi anak-anak yang setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan belajar satu tema hari ini, yaitu belajar untuk membela iman kita di dalam Kristus. Nah, kita mau membaca satu bagian dari firman Tuhan. Lalu saja kita membuka dari Roma ayatnya yang pertama, ayat 16 sampai yang ke-17. Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, nanti setelah ibadah kita selesai, adik-adik dapat membaca bagian firman Tuhan yang lain ya dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-24 sampai yang ke-26 supaya adik-adik lebih mengerti lagi, mengenal lagi siapa tokoh yang akan Lause hari ini ceritakan buat kalian semua. Seorang rasul dari Perjanjian Baru. Ada yang tahu rasul siapa? Nah, kalau mau tahu nanti bisa dibaca Kisah Para Rasul 24-26 secara keseluruhan supaya lebih mengenal siapa nih rasulnya. Sebelumnya adik-adik, Lause mau nanya, siapa yang di sini suka bermain futsal? Ada yang di sini suka bermain futsal atau sepak bola? Biasanya yang cowok-cowok ya yang suka main futsal atau main sepak bola. Tapi nggak terkecuali, ada juga cewek-cewek yang suka main futsal. Siapa yang di sini suka main futsal? Angkat tangannya. Atau mungkin nggak suka main futsal, tapi lebih suka main basket. Karena basket itu kelihatan keren. Kalau lagi main, orangnya kelihatan lebih keren. Siapa yang di sini sukanya lebih suka main basket dibandingkan sepak bola atau futsal? Ada? Boleh angkat tangannya? Ah, nggak suka lah semuanya. Nah, Lause punya yang lain. Ada yang lebih suka berenang dibandingkan main bola-bolaan tadi. Ada yang hobinya berenang? Oke. Nah, nggak suka olahraga Lause. Nah, atau lebih pilih main musik. Ada yang suka mungkin papa mamanya lesin piano, lesin apalagi tuh, vokal ya, gitar, biola. Ada yang lebih suka main musik dibandingkan ketiga olahraga tadi. Nah, adik-adik, mungkin di antara kalian ada yang kesukaannya Lause nggak sebutkan di sini. Mungkin ada yang suka main games ya di gadget mungkin, di handphone. Atau mungkin lebih suka nari-nari TikTok dan lain sebagainya ya. Macam-macam kesukaan kita. Tapi adik-adik, apa pendapat kalian jika adik-adik itu diminta melakukan sesuatu yang adik-adik nggak sukai? Misal kayak tadi, Lause Putri diminta untuk bermain sepak bola. Tapi Lause Putri nggak suka. Nah, kalau adik-adik jadi Lause Putri yang nggak suka main sepak bola, adik-adik itu akan bagaimana ketika diminta untuk main sepak bola? Ada yang di sini akan tetap melakukannya? Atau mungkin ada nih yang bilang, nggak mau, nggak akan sama sekali. Atau kabur, marah-marah, atau malah menangis, atau mungkin tetap melakukannya. Atau nggak mau melakukannya tapi memberikan alasan, memberikan pembelaan. Saya nggak suka sepak bola, saya lebih suka basket.
Saya nggak suka berenang, saya lebih suka bermain musik, dan sebagainya. Nah adik-adik, menurut survei yang Lose Putri pribadi lakukan, 6 dari 20 anak itu akan tetap melakukan sekalipun ia tidak setuju. Jadi walaupun nggak suka, ada 6 dari 20 anak yang akan tetap melakukannya. Tetapi sisanya dari 6 yang tidak mau melakukannya, yang tidak setuju, biasanya kita itu akan memberikan sebuah pembelaan atau alasan. Nah adik-adik, ada seorang rasul di dalam perjanjian baru yang juga melakukan pembelaan, tetapi beda dengan yang tadi. Kalau tadi kita memberikan alasan, melakukan pembelaan untuk sesuatu yang kita sukai atau kita tidak sukai. Tetapi rasul ini berbeda dalam memberikan pembelaan, bukan kepada apa yang disukai atau kepada yang tidak disukai. Nah, kita mau melihat pembelaan apa yang dilakukan oleh rasul ini. Nah, adik-adik, rasul ini bernama Paulus. Paulus itu memberikan pembelaan di hadapan Agripa. Kenapa? Karena Paulus giat sekali memberitakan tentang Tuhan Yesus, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Tapi orang-orang Yahudi, para pemimpin, para Farisi, ahli Taurat, para imam pada waktu itu nggak suka dengan berita yang disampaikan sama Paulus mengenai Tuhan Yesus. Maka dampaknya apa? Paulus akhirnya ditangkap dan dibawa kepada pemerintahan yang hari itu berkuasa. Yang berkuasa hari itu adalah Raja Agripa. Nah, sebelumnya nih kita lebih jauh ngomongin tentang Paulus. Siapakah Paulus itu? Ada adik-adik yang sudah mengenalnya atau sudah tahu latar belakang Paulus? Nah, bagi yang belum tahu atau yang sudah tahu tapi lupa, nah Lose mau kita ingat sama-sama nih. Nama Paulus dulu itu adalah Saulus. Jadi dia itu adalah seorang Farisi yang taat kepada hukum Taurat. Jadi Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia dikenal sebagai seorang penganiaya orang-orang Kristen. Nah, tapi dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, ia itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya itu mengubahkan hidupnya. Dia bertobat dan dia menjadi giat dalam memberitakan Injil Tuhan. Nah, adik-adik, waktu ia sedang giat memberitakan Injil Tuhan, banyak orang gak suka dengan beritanya Paulus. Mereka itu menolak siapa itu Tuhan Yesus yang diberitakan sama Paulus. Dampaknya mereka juga ingin mencoba membunuh Paulus. Karena mereka gak suka dengan berita yang disampaikan Paulus, mereka mencoba untuk membunuh Paulus. Maka dari itu para imam dan orang-orang Yahudi menuduhkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Paulus. Makanya Paulus dihadapkan kepada pemerintahan yang saat itu berkuasa. Sebelum Paulus diperhadapkan dengan Raja Agripa, sebetulnya Paulus itu sudah dimasukkan ke penjara selama 2 tahun adik-adik. Setelah 2 tahun, Paulus akhirnya diperhadapkan kepada pemerintahan yang berkuasa waktu itu, yaitu Raja Agripa. Di ruang pengadilan, disitulah Paulus kembali melakukan pembelaannya. Apa yang membuat Paulus itu berani membela imannya di hadapan Agripa, adik-adik? Padahal konsekuensinya bisa-bisa Paulus itu dimasukkan lagi ke dalam penjara lebih lama. Di penjara nggak enak ya adik-adik. Ada yang mau di sini masuk penjara? Wah, di penjara enak loh, banyak temennya. Ada yang mau? Dan bisa-bisa bukan hanya masuk ke dalam penjara adik-adik, tapi bahkan sampai dihukum mati. Tapi apa yang membuat akhirnya Paulus berani membela imannya di hadapan Agripa, sekalipun konsekuensi yang harus diterimanya itu bukanlah hal yang menyenangkan. Nah, hal yang membuat Paulus berani mati bahkan buat Tuhan adalah karena perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus. Tadi ya, sempat sebut bahwa Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi di dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia sedang pergi bersama dengan teman-temannya, mau ngapain ke Damsyik? Mau tangkepin tuh orang-orang Kristen, mau bunuh mereka, mau aniaya mereka.
Tetapi di dalam perjalanannya, Paulus bertemu dengan cahaya di siang bolong yang lebih terang dibandingkan matahari. Itu membuat dia rebah. Dan ketika dia rebah, dia bertanya, "Tuhan, siapakah Engkau?" Lalu Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Dan hari itu, hari di mana akhirnya Paulus bertobat. Mengubahkan seluruh hidup dia menjadi berani sekarang mati untuk Kristus, yang tadinya adalah seorang pembunuh umat Tuhan. Nah, adik-adik melihat kisah itu, apakah kita memiliki keberanian yang sama untuk membela iman kita di hadapan orang lain? Beranikah kita mati, rela menderita sama seperti Paulus demi Kristus? Nah, adik-adik, Lose punya cerita nih. Ceritanya adalah di sebuah negara, di India, lebih tepatnya di daerah yang namanya daerah Assam. Ada satu keluarga yang menjadi percaya ketika ada seorang misionaris dari Inggris yang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Nah, adik-adik, masalahnya di daerah ini penduduknya itu masih sangat primitif sekali. Mereka itu masih kanibal, mereka terbiasa memakan daging manusia, dan urusan memenggal kepala itu menjadi hal yang biasa buat mereka. Nah, ketika kepala suku tahu bahwa ada dari penduduknya yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kepala suku ini menjadi sangat marah sekali. Nah, lalu apa yang terjadi? Kepala suku ini mengumpulkan semua penduduknya dan membawa satu keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus ini ke hadapan semua orang. Nah, Nokseng, nama bapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, beserta dengan 2 anaknya dibawa ke hadapan kepala suku ini dan ke hadapan semua penduduk pada waktu itu. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam akan membunuh Nokseng dan istri dan kedua anaknya, maka kepala suku ini bertanya, memberikan tawaran kepada Bapak Nokseng dan keluarganya, kalau mau menyangkal Tuhan Yesus, maka nyawamu semua akan selamat. Tapi kalau kamu tetap percaya sama Tuhan Yesus, maka nyawamu tidak akan selamat. Lalu apa yang terjadi? Nokseng dan keluarganya tetap dalam penderian yang sama. Dia tetap mempertahankan imannya. Malahan dia berkata, "Aku akan tetap ikut Tuhan Yesus, aku tidak akan berbalik. Aku akan tetap ikut Tuhan Yesus." Nah, adik-adik mendengar ucapan dari Bapak Nokseng ini, maka murkalah kepala suku ini. Maka apa yang terjadi? Maka 2 anaknya dirajam. Lewat tombakan yang cepat sekali melesit ke dalam tubuh kedua anaknya, dan kedua anaknya itu mati karena tertombak. Nah, tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Kepala suku ini kembali bertanya kepada Nokseng dan istrinya, "Kalau kamu mau selamat, kamu tinggalkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Kamu tidak akan mati." Tapi apa yang dilakukan sama Bapak Nokseng dan istrinya itu? Adik-adik, Bapak Nokseng kembali berkata, "Aku tidak akan kembali. Aku akan tetap ikut Yesus. Aku tidak akan kembali." Nah, sekejap setelah kalimat itu diutarakan sama Bapak Nokseng, maka kepala suku ini memerintahkan anak buahnya untuk membunuh istrinya di depan matanya. Dan setelah istrinya mati, kepala suku ini kembali bertanya, "Aku memberikan 1 kali lagi kesempatan. Jika kamu mau berbalik dari imanmu kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan hidup." Tetapi dengan mantap Nokseng berkata, "Salib Kristus ada di depanku. Aku tidak akan kembali. Aku akan ikut Tuhan." Nah, adik-adik, ternyata ini menjadi ucapan terakhir dari Bapak Nokseng, karena kemudian kepala suku ini akhirnya membunuh dia. Adik-adik, adakah di antara kita yang rela
menderita, bahkan mungkin mati hanya untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kematian dari keluarga Bapak Nokseng ini, apa yang terjadi? Justru Injil Kristus semakin tersebar di desa itu. Ada banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk juga kepala suku yang telah membunuh satu keluarga ini. Adik-adik, mungkin kita sulit ya merasa ngeri. Tapi adakah yang rela mempertahankan imannya demi Kristus? Adakah yang berani mati hanya untuk mempertahankan imannya di dalam Kristus? Nah, adik-adik, mungkin kita berpikir sulit sekali ya. Atau mungkin di antara kita juga berpikir bukan hanya sulit Lause, tetapi menakutkan sekali. Nah, adik-adik, mungkin kita tidak mengalami seperti yang keluarga Bapak Nokseng alami. Tetapi ketika mungkin ada di antara kita yang punya teman tidak percaya kepada Tuhan, lalu mereka mengejek kita, tentu itu bukan hal yang menyenangkan ya buat kita. Atau mungkin di antara adik-adik ada yang keluarganya belum percaya kepada Tuhan, mereka menentang iman kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dulu waktu Lause masih sekolah SD, Lause mengalami hal yang sama. Lause diejek karena iman Lause kepada Tuhan, dan Lause nggak punya teman karena mereka nggak mau temenan sama orang yang Kristen. Adik-adik, tentu pengalaman seperti itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Waktu kita mengalami itu, tentu kita sedih, kita bingung, kita harus apa. Nah, adik-adik, tapi mintalah pertolongan dari Tuhan untuk memberikan kita keberanian agar kita dapat setia sama iman kita, bahkan kita dapat membela iman kita di hadapan orang lain. Mungkin hari ini kita ikut Tuhan gak ada apa-apa, lancar-lancar aja. Tapi kalau nanti ketika adik-adik dewasa dan menghadapi kesulitan karena iman adik-adik kepada Tuhan, jangan lupa mintalah pertolongan dari Tuhan untuk Tuhan memberikan kita keberanian, membela iman kita di hadapan orang lain. Dan adik-adik berdoa jugalah untuk teman-teman kita yang mengalami penganiayaan dan penderitaan karena harus mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Kita berdoa hari ini ada orang-orang Kristen di belahan dunia sana yang menderita, yang mengalami penganiayaan hanya karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Tapi kenapa kok kita mau mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Ingatlah adik-adik, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menebus lunas dari kengerian hukuman di neraka, dan Ia menjanjikan sebuah tempat yang indah di surga bagi setiap kita yang setia mengikut Dia. Dan biarlah berita dari kematiannya memberikan kita keberanian untuk tetap setia sampai akhir hidup kita, untuk tetap mengikut Dia. Kita jangan lupa ya, di rumah doakan untuk teman-teman kita orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan dan penderitaan karena imannya, supaya Tuhan yang menguatkan, Tuhan menghiburkan mereka. Amin. Nah, adik-adik, kita mau ayat hafalan ya. Kita mau menghafal 1 Petrus 3 ayat 15. Bunyinya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Panjang ya? Iya nih, panjang. Kita bisa hafalkan ini di rumah masing-masing, atau kita tempel, kita tulis, kita tempel di kamar supaya kita ingat. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.
Amin. Biarlah adik-adik boleh setia mengikut Tuhan, dan biarlah adik-adik punya keberanian untuk membela iman adik-adik kepada Tuhan Yesus di depan orang lain. Jadi saksi dimanapun adik-adik berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat masing-masing kami. Kami yang seharusnya dihukum, dimasukkan ke dalam neraka, dan menghadapi kematian kekal, tetapi karena anugerah-Mu yang mau mati menyelamatkan kami, maka kami bahkan beroleh hidup yang kekal, mendapatkan pengharapan akan surga yang indah, tempat yang akan kami tuju nanti. Tuhan, selama kami hidup, biarlah kami boleh setia mengikut Tuhan dalam segala kondisi hidup kami, bahkan dalam tawaran dunia yang seperti apapun menyenangkannya bagi kami. Kami mau tetap setia kepada iman kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan orang-orang Kristen yang mungkin menghadapi penderitaan dan penganiayaan karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan dan Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik dan juga Ustaz, kita udah sama-sama dengan firman Tuhan ya. Dari puji-pujian yang udah kita nyanyikan, juga dari firman Tuhan, kita sama-sama belajar, sama-sama diingatkan kalau seharusnya kita mempertahankan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan berani, dengan setia ya. Kita mau menjadi saksinya Tuhan dengan setia. Tapi untuk mempertahankan iman itu pekerjaan yang mudah atau yang sulit sih Ustaz? Kerjaan yang sulit lah Ustaz. Sulit ya, banyak tantangan yang mungkin bisa kita hadapi. Kayak tadi di firman Tuhan kita udah sama-sama belajar, bahkan Paulus harus mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan imannya. Mungkin kita nggak kayak Paulus ya, Ustaz ya. Mungkin kita nggak harus mempertaruhkan nyawa kita, tapi tetap kita punya banyak tantangan ya. Seperti yang mungkin tadi udah Ustaz kasih contohnya, masalah nyontek atau enggak, itu tantangannya jadi apa? Bisa dijauhi teman, mungkin diomongin, dan ketika kita nyontek kan jadi mudah sebenarnya ya, dapat nilai bagusnya lebih mudah ya Ustaz ya. Tapi apakah itu mempertahankan iman? Enggak Ustaz. Enggak ya. Kita mungkin harus bekerja lebih keras tuh karena nggak mau nyontek untuk mempertahankan iman kita. Tapi ingat ya, ketika kita sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya, ketika kita diberikan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu kesempatan yang berharga adik-adik ya. Makanya kita harus sekuat tenaga untuk mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin kita akan gagal, mungkin nggak? Mungkin banget ya. Mungkin kita akan gagal, mungkin kita akan membuat kesalahan, berdosa kepada Tuhan, tapi bukan berarti kita stop sampai situ. Kita minta ampun, kita minta kekuatan lagi supaya kita bisa lebih baik lagi jadi anak Tuhan, jadi pekerja Kristus yang semakin hari semakin baik. Nah adik-adik, makanya nih, yuk semua ajak kita sama-sama katakan, aku adalah pekerja Kristus ya, pekerja Kristus yang mulia. Kita sama-sama katakan dengan bangga kalau Tuhan sudah memanggil kita menjadi pekerjaannya. Yuk kita berdiri, kita sama-sama nyanyikan pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi
segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan pekerja biasa ya, pekerja Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, ini adalah suatu hal yang istimewa ya Lause ya. Kita bisa dipanggil jadi pekerja Kristus, jadi anak-anak Tuhan yang mempertahankan iman, yang menjadi saksinya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau kita gagal, kita minta kekuatan kepada Tuhan, supaya semakin hari kita menjadi pekerja Kristus, jadi anaknya Tuhan yang semakin top, semakin baik, semakin luar biasa, semakin kuat ya. Nah, adik-adik, nggak terasa nih sekolah minggu hari ini udah mau selesai ya Lause ya. Iya, nggak terasa ya adik-adik. Iya, padahal Lause Fani katanya sudah mempersiapkan 1.574 lagu untuk kita nyanyikan sama-sama ya. Berapa lama ya Lause? Lause Fani semangat nih ya, Lause juga semangat sebenarnya memuji Tuhan. Tapi sayangnya sekolah minggunya udah mau selesai nih ya. Iya. Kita bisa ibadah lagi minggu depan ya. Tapi sebenarnya nggak cuma minggu depan ya Lause ya. Tiap hari pun kita tetap jadi saksi Tuhan tadi kan ya. Kita udah sama-sama belajar. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, yuk langsung aja kita berdoa dulu ya. Adik-adik boleh duduk, kita berikan sikap yang terbaik kepada Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sekali Tuhan, karena kami hari ini diberikan kesempatan untuk sama-sama sekolah minggu. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, masih memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan, untuk kami belajar betapa pentingnya kami mempertahankan iman kepercayaan kami kepadamu dengan berani, dengan setia. Karena kami tahu Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu maha kuasa adalah Tuhan yang menyertai kami ketika melakukannya. Ketika kami gagal, kami bisa meminta kekuatan kepadamu Tuhan, supaya kami semakin hari bisa menjadi anak Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, menjadi pekerja Kristus yang semakin kuat, semakin setia, semakin luar biasa, semakin bisa menjadi saksinya Tuhan bagi lingkungan kami, bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang berkati sertai kami. Dan juga supaya minggu depan kami dapat kembali lagi sekolah minggu sama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu kita Sudah selesai ya. Jangan lupa minggu depan tetap sekolah minggu lagi adik-adik ya. Dan juga tetap semangat ya, tetap semangat jadi saksinya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, dadah. Sampai ketemu lagi, Tuhan God bless berkati. you.
milikku, ada di langkahku, ada di berbuah bulat-bulat, tambah gede.